Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Februari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Kalimantan pada masa penjajahan Jepang. Berikut videonya. Penyebab perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 19 Desember 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapat perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota pedalaman seperti Putusibau dan Sanggau, sehingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet, sehingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, ada dua buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura atau pertambangan dan Sumitomo atau perkayuan. Untuk menjalankan perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa atau romusa seperti yang kita kenal. Hal inilah yang memicu perlawanan. Tekad perlawanan di Kalimantan Barat semakin membesar saat kebijakan sewenang-wenang Jepang ditambah dengan disiplin keras yang diterapkan pemerintah militernya. Pasalnya, rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan memberi kekerasan fisik. Tindakan yang dilakukan Jepang ini tidak dapat ditoleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan diri rakyat. Jepang membantai rakyat Kalimantan. Ya, pada 1943, Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan dari kalangan orang Cina, pejabat, dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Semua kalangan itu kemudian dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan pada bulan Juli 1943. Selain itu, sebanyak 1.000 orang lainnya dipenjara, termasuk 12 sultan. Di Kalimantan Barat, hal sama juga terjadi antara September 1943 sampai awal tahun 1944. Pada 16 Oktober 1943, tokoh-tokoh masyarakat Pontianak dari berbagai golongan mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat untuk merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Namun rencana tersebut tercium pihak Jepang. Akibatnya, sebelum perlawanan dilancarkan, Jepang lebih dulu menangkap dan membantai rakyat serta beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Barat.
perlawanan rakyat Kalimantan. Tidak tahan dengan kekejaman Jepang, pada akhir tahun 1944, orang-orang Dayak mulai melancarkan serangan. Meski berhasil membunuh beberapa orang Jepang, perlawanan mereka belum berhasil. Bahkan perlawanan rakyat dibalas oleh Jepang dengan akibat-akibat yang sangat buruk. Pada awal 1945, orang-orang Dayak daerah Hulu Kapuas dan pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang. Pasukan Jepang yang sibuk menghadapi pendaratan pasukan sekutu pun menjadi kewalahan. Bahkan orang Dayak dalam bertempur membuat banyak prajurit Jepang melarikan diri ke hilir. Hal itu yang membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam termasuk senapan, tombak, parang, dan sumpit, dan alat-alat senjata lainnya. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pangsama, yang memulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945 hingga 3 Mei 1945. Kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama selatan. Kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang atau Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya, Pangsama memenggal Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempeitai Kaisu Nagatani di Meliau. Selain itu, pemimpinan perusahaan kayu lainnya di Nichiran, Soegi juga dipenggal. Peristiwa ini semakin membakar semangat orang-orang Dayak untuk melakukan perlawanan. Gerakan perlawanan pun berkembang luas ke segenap Lampun Oaya di hulu, pesisir, dan pedalaman Kapuas hingga Melawai, Barito, dan Mahakam. Sementara itu, Jepang yang semakin panik segera mengerahkan pasukannya dan terjadilah pertempuran hebat antara Laskar Pangsama dan militer Jepang di Meliau. Sayangnya, Pangsama gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, 3 bulan setelah kepergian Pangsama, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah kisah perlawanan rakyat Kalimantan dalam penjajahan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Wassalam.